kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik, hari ini teacher akan menerangkan tentang administrasi. Nanti teacher akan memberikan penjelasan tentang pengertian administrasi, tujuan administrasi, fungsi administrasi, dan ciri-ciri administrasi. Pengertian administrasi dapat kita bagi beberapa kelompok. Yang pertama, pengertian administrasi secara sempit. Yang kedua, pengertian administrasi secara luas, dan pengertian administrasi oleh para pakar atau oleh para ahli. Kita mulai pengertian administrasi secara sempit. Administrasi secara sempit, semua aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, mengetik, kegiatan lain yang sifatnya teknis atau ketatarusahaan. Pengertian administrasi secara luas, semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sekarang kita perhatikan pengertian administrasi dari para pakar. Pengertian administrasi menurut George R. Terry, kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan orang yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arthur Gregor, fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat atau surat suatu organisasi. Menurut Sondang Pesiagian, segala bentuk dari proses kerjasama antara dua orang individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Ulber Silalahi mengemukakan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebahagian ataupun secara menyeluruh. William Leffingwell dan Edwin Robinson, dia mengemukakan suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Dari definisi administrasi yang sudah kita kemukakan tadi, ada 3 hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang administrasi itu sendiri. Yang pertama, administrasi adalah sebuah seni sekaligus proses. Yang kedua, dalam administrasi terdapat unsur-unsur tertentu. Di antaranya terdapat 2 orang atau lebih, terjadinya kerjasama, formal, hierarkis, memiliki tujuan, terdapatnya tugas atau job. Yang ketiga, administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia, di mana administrasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur administrasi. Yang pertama, adanya unsur manajemen. Yang kedua, adanya unsur kepegawaian. Yang ketiga, adanya unsur keuangan. Yang keempat, adanya unsur komunikasi. Yang kelima, adanya unsur perbekalan. Yang keenam, adanya unsur tata usaha. Yang ketujuh, adanya unsur hubungan masyarakat atau humas. Yang kedelapan, adanya unsur organisasi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri administrasi. Yang pertama, administrasi memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau tidak jelas tujuannya berarti bukan administrasi. Yang kedua, di dalam administrasi terdapat kelompok manusia. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Yang keempat, di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Yang kelima, kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Fungsi administrasi. Yang pertama, fungsi administrasi adalah planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, coordinating. Yang keempat, reporting. Yang kelima, budgeting.
Yang keenam, staffing. Yang ketujuh, directing. Nah, sekarang kita lihat tujuan administrasi. Tujuan administrasi yang pertama adalah menyusun program usaha. Yang kedua, tujuan administrasi adalah mengevaluasi kegiatan organisasi. Yang ketiga, memantau aktivitas administrasi. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan usaha. Sekarang kita lihat contoh kegiatan administrasi. Yang pertama, administrasi kependudukan. Yang kedua, administrasi pendidikan. Yang ketiga, administrasi perkantoran. Yang keempat, administrasi keuangan. Yang kelima, administrasi negara. Nah, barangkali itulah yang dapat kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan siswa dapat memahaminya dan silakan ditonton berulang kali. Bye.